Jumpa lagi dengan saya Iwan Antajalu. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya selama berada di Lombok 12 hari atau sekitar 14 hari selama di sana dalam akselerasi ya. Akselerasi yaitu sebuah upaya untuk mengembangkan seni pertunjukan yang berasalkan dari musik-musik tradisi yang ada di daerah Lombok. Awalnya saya mengira bahwasanya Lombok itu hanya terdiri dari beberapa alat musik, dan itu pun didominasi oleh musik-musik gamelan Bali. Ternyata anggapan itu salah. Memang kalau di daerah Mataram kita banyak menemui gamelan-gamelan yang berasal dari Bali. Namun gamelan itu sangat berbeda dengan apa yang ada di Bali. Salah satu ciri-cirinya yang saya ketemui di sana adalah permainan dari gamelan tersebut seperti gamelan gong kebiar di Bali. Di sana hanya memakai satu gong, dan kemudian kendangnya juga hanya memakai satu buah kendang. Nah, ini penuturan dari salah seorang seniman yang ada di sana, yaitu Bapak Lalu Sahibi. Bapak Lalu Sahibi ini sangat menarik ya, seorang tokoh adat dan tokoh musik yang berada di Lombok yang saya temui, dan secara karakter orangnya sangat temperamental ya, sangat temperamental. Tetapi dia mempunyai prinsip yang sangat kuat dalam pengembangan musik tradisi tersebut, dan dia sangat mencintai kesenian-kesenian yang ada di Lombok, khususnya untuk gamelan Bali ya, gamelan yang berasal dari Bali. Dia sangat ahli dalam memainkan alat-alat musik, dan dia seorang komposer juga, dan seorang ahli juga di dalam seni tutur. Nah, ketika saya berada di Lombok selama 14 hari, itu pelajaran yang sangat banyak sekali saya perdapat di sana. Ternyata Lombok itu sangat kaya sekali akan musik-musik tradisi. Namun selama ini yang terekspos itu hanyalah musik-musik Bali, dan musik-musik yang lain sepertinya kurang terekspos. Dan menurut keterangan dari masyarakat setempat juga, orang-orang suku Sasak lebih senang memainkan alat-alat musik gamelan Bali dan memainkan lagu-lagu yang berasal dari Bali. Nah, mungkin ini persoalan-persoalan sejarah ya, persoalan sejarah yang sangat kuat antara hubungan antara Bali dan Lombok. Dalam akselerasi ini kita berusaha untuk memunculkan Lombok itu berbeda dengan Bali, dan ini memang sesuatu hal yang sangat sulit sekali, karena selama ini yang terekspos itu hanya musik-musik Bali. Dan bagi saya yang menarik adalah ada salah satu alat musik sejenis gambus. Itu bermacam-macam. Ada bentuknya seperti mandolin, dan ada juga bentuknya seperti gambus Melayu juga. Dan nada-nada yang dia pakai itu bukan hanya nada-nada yang ada di musik-musik Melayu seperti yang kita dengarkan sekarang. Ini sangat berbeda sekali ya, nada yang dimainkan oleh seniman dari Lombok itu. Dan ini adalah sejenis seni tutur yang berasal dari Lombok tersebut. Nah, di dalam permainannya sering juga memainkan tangga nada Cina. Ya, menurut keterangan dari Kholis, salah seorang seniman dan etnomusikolog yang berasal dari Lombok. Nah,
dia mengatakan bahwasanya ada nada-nada Cina yang terdapat di Lombok tersebut, terutama untuk permainan panting. Ya, mereka menyebutnya panting, gambus ini. Dan gambus mereka ini mempunyai senar 7 buah. Senar 1 dan 2 itu nadanya sama. Kemudian 3 dan 4 nadanya juga sama. 5 dan 6 mempunyai nada yang sama seperti gambus-gambus yang lain. Sedangkan senar ke-7 itu hanya terdiri satu senar sebagai gong. Nah, seperti yang kita dengarkan sekarang, ini adalah sebuah kesenian panting yang berasal dari Lombok tersebut. Nah, kesenian ini ternyata sudah tumbuh dan berkembang sangat lama sekali di Lombok. Namun mungkin persoalan-persoalan ini belum begitu berkembang di daerah Lombok sendiri. Nah, ini adalah cikal bakal dari kesenian Lombok yang lain. Dan dalam akselerasi itu, ini adalah upaya dari pemerintah yaitu Kementerian Pariwisata dan Kreatif untuk menumbuh kembangkan musik-musik tradisi yang ada dan selalu mengadakan inovasi-inovasi baru untuk mendukung pariwisata dan menumbuh berkembangnya musik tradisi tersebut. Tentu dalam hal ini sangat perlu kita perhatikan dan sangat perlu kita bangun secara bersama-sama, terutama generasi-generasi muda yang ada dari Lombok. Sebaiknya mereka itu kembali melihat bagaimana kekayaan musik mereka, dan kekayaan-kekayaan itu hanya mereka lah yang tahu. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sahibi, musik Lombok adalah milik masyarakat Lombok. Begitu juga musik Jawa adalah milik masyarakat Jawa. Selanjutnya musik-musik daerah lain adalah kekayaan-kekayaan itu adalah milik mereka masing-masing. Dan apapun yang ada di daerah mereka masing-masing itu hanya masyarakat tertentulah atau pemilik budaya itulah yang akan lebih mengerti. Namun dalam kenyataannya hari ini musik-musik tradisi yang ada di setiap daerah itu sangat jarang digemari oleh generasi-generasi saat ini. Nah, ini perlu penelitian dari kita semua. Kenapa itu tidak berkembang? Kenapa hal itu tidak tumbuh? Kenapa ditinggalkan masyarakat? Nah, dengan demikian kekayaan-kekayaan musik tersebut, ya tentu salah satunya adalah tanggung jawab dari masyarakat daerahnya. Dan bukan berarti juga kita sebagai orang yang berada di luar daerah tidak memiliki kepedulian. Dan kepedulian itu harusnya kita miliki secara bersama-sama. Dan bagaimana kita melihat kesenian-kesenian atau musik-musik yang berada di daerah-daerah bisa menjadi salah satu kekayaan yang memang adalah milik Indonesia, dan bukan hanya sekedar slogan semata bahwasanya musik tradisi itu tumbuh dan berkembang karena kita semua, karena kepedulian kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan itu adalah slogan yang sangat luar biasa kalau kita sikapi dengan baik. Nah, di dalam hal ini kesenian gambus ini juga disebut dengan ciloka, ya. Ciloka ini sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Dan ini adalah suatu istilah yang sangat luar biasa juga, ya. Dan bentuk-bentuk dari alat musik itu sangat beraneka ragam. Tidak hanya satu bentuk. Nah, dan begitu juga ukurannya. Nah, dengan demikian jelas bahwasanya kesenian atau musik tradisi yang ada di daerah itu memiliki perkembangan, memiliki perubahan dari masa ke masa. Nah,
dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ini, rasanya kita harus memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dan bagaimana kita menyikapi alat-alat musik tersebut dikembangkan dalam bentuk-bentuk baru, dalam inovasi-inovasi baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan yang baru, sehingga musik tradisi yang ada seluruh Indonesia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya. Tentu dengan hal ini perlu kita perhatikan bagaimana kekuatan-kekuatan tradisi yang ada di daerah masing-masing. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang akhirnya akan menjadi ikon atau sesuatu kebanggaan bagi masyarakat. Dan salah satu yang harus kita sikapi dengan hal ini adalah bagaimana ikon ini jangan hanya satu aja seperti yang biasa kita lihat di beberapa daerah. Ya misalnya sesuatu daerah yang banyak memiliki masyarakatnya terdiri dari satu etnik atau mayoritas, maka itulah yang dijadikan ikon. Saya rasa ikon seperti itu adalah sebuah hal yang perlu kita rubah juga. Dan ikon itu sangat banyak sekali, ya. Jangan hanya terpaku pada satu alat musik atau satu budaya saja, karena dengan menyikapi dengan satu budaya atau satu bentuk saja, itu akan menimbulkan kerugian bagi kita semua. Karena disinyalir musik-musik yang lain itu bisa mengakibatkan mati atau tidak berkembang dengan baik, karena konsentrasi kita hanya terpatok pada satu buah alat saja dan satu etnik saja, sementara etnik-etnik yang lain sangat butuh perhatian dari kita semua. Nah, dengan demikian rasanya perlu kita membalik pikiran kita, kembali kita merenung bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia ini jangan hanya menjadi milik daerah saja. Mari kita membuka pikiran kita semuanya, ya, membuka wawasan kita juga, seperti apa yang dilakukan oleh pendahulu kita, terutama orang-orang yang berasal dari musik-musik yang berasal dari musik barat, akhirnya merajai dunia, seperti keyboard dipakai di seluruh dunia. Kemudian alat-alat musik yang lain, gitar dipakai di seluruh dunia. Apakah tidak mungkin alat-alat musik kita ini akan menjadi alat musik yang bisa dipakai oleh dunia lain? Apakah kita hanya berpendapat bahwasanya alat musik kita adalah nyata milik kita, dan jangan ada kesan alat musik kita itu dimainkan orang lain, wah itu bukan tradisi kita. Sekarang saatnya bukan kita melihat bahwasanya ini adalah tradisi A, ini adalah tradisi B yang harus disikapi oleh masyarakatnya sendiri. Tidak. Mari kita mencoba untuk menumbuh kembangkan alat musik kita itu menjadi milik kita bersama, ya. Dengan demikian, insya Allah apa yang kita capai, apa yang kita inginkan tentang musik-musik yang ada di Indonesia ini akan menjadi raja, ya, akan menjadi raja di dunia nantinya. Karena kitalah yang harus menyikapinya dengan benar, kita yang akan mengembangkan dengan benar, kitalah akan menggarapnya dengan benar. Kalau tidak demikian, saya agak sedikit pesimis, ya. Semakin banyak alat-alat musik tradisi yang hilang dari peradaban kita sendiri, bahkan akan tertinggal dan punah. Maka dengan demikian, mari kita bersama-sama melihat tradisi adalah milik kita. Dan seperti yang selalu saya katakan, bahwasanya saya mempunyai sikap, musik adalah milik saya, alam adalah milik saya. Bagaimana alam terkembang jadi guru,
musik itu adalah sebuah alam dari pikiran saya, alam dari pengalaman saya sendiri. Ya, itulah yang kita sikapi dan saya sikapi saat ini, kecintaan saya kepada semua musik yang ada di dunia, bahwasanya musik itu adalah alam saya, pikiran saya, keinginan saya dalam memainkan sesuatu. Nah, dengan demikian mari kita merubah pola pikir kita, bahwasanya kalau kita memang sebagai seorang musisi, kalau kita sebagai seorang yang cinta pada budaya, jangan membeda-bedakan budaya satu dengan budaya yang lain, apalagi budaya musik. Budaya musik ada saatnya kita sikapi dengan bebas, ada saatnya kita sikapi sesuai dengan ritual adat masing-masing. Makanya persoalan ritual adalah persoalan masyarakat daerah, tetapi masalah musik, menyikapi musik di dalam bentuk yang baru adalah sikap kita semua. Saya rasa mungkin cukup jelas, dan kalaupun misalnya teman-teman merasa tidak jelas, silakan komen nanti di bawahnya. Kita mencoba berdiskusi dalam hal ini. Nah, sekian, terima kasih, salam budaya.